Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Dipka Puspitasari dengan NPM 2115110042, mahasiswa Prodi Teknik Sipil Universitas Majalengka. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jurnal mata kuliah Metode Pelaksanaan Konstruksi dengan dosen pengampu Ibu Laila Nurjamilah, STMT. Judul jurnal saya sendiri yaitu Analisis Perbandingan Waktu dan Biaya Konstruksi Beton Menggunakan Metode Cetak di Tempat dan Pracetak. Di slide kedua ini saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Pada suatu proyek konstruksi terdapat 3 sasaran proyek yang bisa dikenal dengan triple constraint, yaitu mutu, biaya, dan waktu. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, kualitas mutu berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan. Besar kecilnya biaya secara umum menunjukkan tinggi rendahnya mutu untuk suatu pekerjaan. Pada umumnya, mutu konstruksi merupakan elemen dasar yang harus dijaga untuk senantiasa sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja serta pertimbangan yang matang. Untuk menentukan metode pelaksanaan yang efisien, serta sesuai dalam perencanaan maupun pelaksanaan suatu konstruksi, dibutuhkan pula manajemen konstruksi agar pemanfaatan sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan. Di dalam slide ketiga ini ada 3 metode pelaksanaan dalam konstruksi beton. Yang pertama ada metode cetak di tempat, yang kedua ada metode pracetak, yang ketiga ada metode kombinasi. Selanjutnya, apa itu metode pracetak? Metode pracetak yaitu metode pelaksanaan pembuatan elemen struktur dalam pabrik atau workshop dengan memberi waktu pengerasan dan pendapatan kekuatan sebelum dipasang. Kemudian di slide keempat ini, apa itu metode cetak? Metode cetak di tempat yaitu metode pembuatan elemen struktur dicetak di lokasi pekerjaan menggunakan kayu dan triplek sebagai formwork, backcasting, dan perancah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti mengenai perbandingan biaya dan waktu pelaksanaan konstruksi beton dengan metode cetak di tempat dan pracetak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian. Selanjutnya pada slide kelima ini ada pekerjaan sub-item pekerja. Pada tabel 1 terlihat item pekerja pada metode pracetak lebih kompleks dibandingkan dengan pekerjaan beton metode cetak di tempat. Merujuk pada Standar Nasional Indonesia, Pracetak 7832/2017, dalam item pekerjaan pracetak, terdapat pekerjaan join pracetak, karena setiap komponen tidak monolit. Untuk memperkuat strukturnya, dilakukan join pada setiap komponen, dengan merounting setiap titik join. Kemudian pada slide ke-6, ada perbandingan aspek tenaga kerja. Dapat dilihat pada tabel 2, tersaji matriks perbedaan kebutuhan tenaga kerja untuk pekerjaan struktur kolom, balok, dan plat lantai dengan metode cetak di tempat dan pracetak. Metode pracetak lebih memerlukan banyak tenaga kerja, namun dengan satu mandor. Hal ini dikarenakan pada metode pracetak dibantu dengan alat berat. Sedangkan pada metode cetak di tempat, semua pekerjaan dilakukan secara manual, kecuali adukan betonnya yang menggunakan ready mix. Merujuk pada jurnal Predika 2014 yang berjudul Perbandingan Biaya dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Balok Struktur Beton Gedung antara metode konvensional dengan precast, yang hasilnya ialah perbedaan jumlah tenaga kerja disebabkan pada beton in situ. Semua pekerjaan dilakukan secara manual kecuali pengecoran beton. Sedangkan pada beton precast pemasangan dibantu oleh alat berat. Jadi tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Rekapitulasi dari kebutuhan tenaga kerja pekerjaan struktur beton metode cetak di tempat dan pracetak dapat dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya, ada perbandingan aspek alat. Metode pracetak memerlukan lebih banyak alat penyongkong yang digunakan pada proses konstruksi, seperti pipa support, scaffolding, vibrator, serta memerlukan mobile crane untuk instalasi pracetak. Jika dibandingkan dengan metode pracetak, kebutuhan alat pada metode cetak di tempat lebih sederhana, yaitu pompa beton dan vibrator. Hal ini harus menjadi perhatian bagi kontraktor pelaksanaan yang menggunakan metode pracetak, karena harus memikirkan biaya sewa alat untuk kren, pipa support, serta sewa scaffolding.
serta harus memastikan luas site cukup untuk manuver, alat, serta untuk menyimpan komponen pracetak di lapangan. Kemudian ada perbandingan aspek bahan. Pada dasarnya metode cetak di tempat dan pracetak memiliki persamaan kebutuhan bahan, tetapi untuk metode pracetak memerlukan kebutuhan bahan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode cetak di tempat. Menurut Erapianto 2006, kelebihan metode pracetak dapat mereduksi biaya konstruksi, sehingga kebutuhan bahan pada metode pracetak lebih ekonomis dibandingkan metode cetak di tempat. Kemudian pada slide terakhir ada perbandingan aspek bahan. Dari hasil analisa dua metode yaitu cetak di tempat dan pracetak, secara teori metode yang terbaik untuk studi kasus ini adalah menggunakan metode pracetak. Tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan, hasil analisis biaya percetakan lebih murah jika dibandingkan dengan biaya cetak di tempat. Maka, menggunakan metode pracetak adalah pilihan yang tepat. Pada saat perhitungan komponen, biaya disarankan untuk hitungan secara detail agar tingkat akurasi semakin besar dalam pemilihan metode pracetak. Lebih baik memikirkan terlebih dahulu kondisi site serta jarak tempuh dari workshop ke lokasi pekerjaan agar komponen pracetak tetap terjaga mutu dan biayanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.